Hai, assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Dapur Ayah Raja. Di video kali ini kita akan share ide usaha yang cocok teman-teman titip di warung-warung ataupun kantin sekolah. Bahannya ekonomis dan ini bisa tahan sampai 1 bulanan. Jadi langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelumnya bantu dulu channel kami makin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar kita makin semangat bikin video-video berikutnya. Nah, di sini kita sudah panaskan air. Tambahkan dulu sedikit minyak goreng agar tidak lengket. Jadi kita akan rebus pasta makaroni. Nah, untuk mereknya kita pakai merek Sedani. Ini pasta yang menurut kita ekonomis banget ya. Untuk beratnya sebenarnya totalnya ada 1 kg, hanya sudah kita pakai sebelumnya sekitar 200 gram. Jadi kali ini kita hanya pakai 800 gram. Langsung kita rebus. Pastikan pasta makaroninya benar-benar terendam. Dan ini kita rebus sampai empuk dan mengembang. Nah, setelah sekitar 20 menit hasilnya seperti ini, benar-benar mengembang lebih besar 3 kali lipat ya. Dan pastinya ini sudah empuk. Kemudian langsung kita tiriskan. Kemudian rendam kembali ke dalam air bersih. Ini berfungsi agar pasta makaroninya tidak berlendir dan tidak lengket satu sama lain. Nah, ini istirahatkan dulu sampai tidak terlalu panas. Kemudian langsung ditiriskan kembali. Nah, ini pasta makaroninya sudah kering. Pastikan benar-benar kering ya, tidak ada kadar air yang tersisa. Jadi seperti ini. Kemudian kita siapkan tepung terigu. Kita tuangkan secukupnya. Kemudian makaroninya kita masukkan. Tambahkan lagi tepung terigu. Lalu tinggal diaduk-aduk. Pastikan pasta makaroninya benar-benar terlapisi dengan tepung terigunya. Nah, jadi kenapa harus kering? Agar tepung terigunya tidak menggumpal ya. Jadi di sini hanya untuk melapisi pasta makaroninya saja. Kalau sudah kita ayak, nah, setelah dapat beberapa, sebaiknya langsung saja digoreng ya. Jangan menunggu dulu sampai semuanya terlapisi. Karena ternyata kalau ditunggu sampai selesai semuanya, pasta makaroninya akan saling menumpuk dan ternyata malah saling lengket, menempel satu sama lain ya. Nah, kalau sudah semuanya, langkah selanjutnya langsung kita goreng. Pastikan dulu minyaknya panas merata, panas stabil. Untuk apinya kita pakai api sedang saja. Kemudian pasta makaroninya langsung kita goreng. Nah, ini kita diamkan saja dulu. Dan teman-teman boleh sesekali mengaduknya ya. Dan nanti ini akan kembali ke posisi semula ya, ke ukuran semula. Jadi akan mengecil. Dan kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, baru kita angkat dan tiriskan. Nah, ini hasilnya setelah semuanya digoreng dan sudah kita istirahatkan dulu sampai suhu ruang ya, jadi hasilnya nggak panas. Kemudian di sini kita sudah siapkan toples. Kita masukkan makaroninya ke dalam toples seperti ini. Nah, jadi kita akan tambahkan dengan rasa. Nah, di sini kita hanya punya bumbu balado, jadi dua-duanya kita tambahkan bumbu balado saja. Kita masukkan secukupnya, sesuaikan dengan banyaknya pasta makaroni yang teman-teman pakai ya. Jadi nanti gampang banget kalau kurang merah atau rasanya kurang terasa bisa ditambahkan lagi. Kemudian tinggal ditutup, baru kita aduk ya. Kita kocok seperti ini agar lebih mudah semuanya terlapisi ya. Untuk varian rasanya juga teman-teman bisa pakai rasa lain ya, selain balado. Bisa juga menggunakan rasa jagung, rasa keju, atau asin original juga bisa banget ya. Biasanya lebih variatif, rasanya insya Allah lebih laris ya. Nah, selanjutnya langsung kita kemas. Untuk kemasannya di sini kita pakai plastik seperti ini, merek Wayang. Ukurannya 7x15 ya. Kemudian langsung saja kita isi secukupnya. Kalau teman-teman punya timbangan, sebaiknya bisa ditimbang terlebih dahulu agar beratnya isinya lebih sama rata ya. Kemudian kita lipat ya. Untuk lipatannya kita pakai 3 lipatan agar lebih tertutup dan tidak ada
ada udara yang masuk ya, jadi bisa lebih tahan lama. Kemudian tinggal di stapler atau hektar seperti ini ya, atau kalau teman-teman punya mesinnya, mesin penjepitnya, itu pastinya lebih aman ya. Nah, sudah selesai semuanya. Hasilnya kita dapat 48 bungkus. Hasilnya seperti ini. Untuk satu bungkusnya kita akan mulai menjualnya dengan harga 2000-an saja. Ini bisa banget teman-teman titipkan di warung-warung maupun kantin sekolah. Nah, kalau mau dititipkan, teman-teman bisa mulai menjualnya dengan harga 1500-an atau 1600-an. Jadi nanti biarkan warung dan kantin sekolahnya yang menjualnya dengan harga 2000 ya. Jadi nanti kantin ataupun warung-warung per bungkusnya dapat keuntungan 400 rupiah ya. Atau bisa dihitung kembali, disesuaikan kembali dengan modal yang teman-teman pakai. Kemudian kalau teman-teman punya merek sendiri, bisa ditempelkan atau dimasukkan ke dalam setiap bungkus makaroni bantatnya ya. Ini bisa tahan berminggu-minggu, atau kalau teman-teman melipatnya benar-benar rapat, bisa tahan sampai 1 bulanan ya. Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.